Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Firda Hasanah. Saya adalah motivator unit Bimba Jati Rasa. Di sini saya akan menyampaikan tugas video pertama saya, yaitu yang pertama jelaskan konsep filosofi kata Bimba yang Anda pahami. Nah, filosofi sendiri yaitu filosofi Bimba itu sendiri yaitu Bimba merupakan konsep pendidikan yang menekankan penumbuhan minat belajar pada anak, bukan sekedar mengajarkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Nah, dari filosofinya adalah bahwa anak yang memiliki minat belajar tinggi akan belajar dengan senang, mandiri, dan berkembang sesuai kemampuannya. Karena konsep manusia ingin menerapkan kebahagiaan sejati. Dan yang kedua, jelaskan konsep kebahagiaan sejati yang Anda pahami dan bagaimana hubungan antara tujuan utama hidup dengan Bimba. Nah, kebahagiaan sejati adalah ketika seseorang hidup dengan penuh rasa syukur, terus berkembang, bisa manfaat bagi orang lain dan menjalani hidup sesuai tujuan yang baik. Sedangkan hubungan tujuan utama hidup dengan Bimba adalah menumbuhkan minat belajar sepanjang hayat. Dengan memiliki minat belajar, anak dapat terus mengembangkan potensi dirinya, menjadi pribadi yang mandiri, berkualitas, dan lebih mudah mencapai kebahagiaan sejati dalam hidup. Dan yang ketiga, jelaskan konsep beriman, berbuat baik, dan belajar yang Anda pahami. Nah, beriman yaitu meyakini dan menaati Tuhan serta mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan berbuat baik melakukan tindakan yang bermanfaat, jujur, peduli, dan menghargai sesama tanpa mengharapkan imbalan. Sedangkan belajar yaitu proses terus-menerus untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan yang keempat, sudahkah Anda menerapkan konsep beriman, berbuat baik, dan belajar? Berikan masing-masing contoh yang konkret dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya kita sedang dalam proses itu semua. Nah, contoh dari beriman yaitu melaksanakan ibadah, bersyukur atas nikmat yang diterima. Dan contoh dari berbuat baik yaitu membantu orang yang membutuhkan, berkata jujur, dan tentunya saling menghormati orang lain maupun hal lainnya. Dan contoh dari belajar yaitu membaca, mempelajari hal baru, menerima masukan dengan terbuka, dan terus memperbaiki diri dari pengalaman. Dan yang kelima, apa saja 7 tahapan belajar? Bagaimana hubungan di setiap tahapan yang ada di dalam 7 tahapan belajar. Nah, 7 tahap belajar yaitu pertama, tahu, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, terus sintosa, evaluasi, dan sosialisasi. Nah, setiap tahap saling berkesinambungan. Seseorang harus menyadari ketidaktahuannya, memiliki keinginan untuk belajar, mulai berarti menjadi terampil melalui pembiasaan hingga akhirnya mampu mengembangkan ilmu dan membagikannya kepada orang lain. Dan yang keenam, jelaskan konsep paradigma Bimba yang Anda pahami. Nah, paradigma Bimba ini adalah cara pandang
bahwa setiap anak itu unik, memiliki potensi, minat, dan kecerdasan atau kecepatan belajar yang berbeda. Oleh karena itu, proses belajar harus dilakukan sesuai minat anak tanpa paksaan, menyenangkan, dan berorientasi pada pembentukan karakter serta menumbuhkan motivasi belajar sepanjang hayat. Dan yang ketujuh, sudahkah Anda menerapkan paradigma Bimba dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contoh yang konkret. Nah, contoh sudahkah, pastinya kita sedang dalam proses itu semua ya. Nah, contohnya itu paradigma Bimba dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kami harus menghargai bahwa setiap anak memiliki kemampuan dan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Dan yang kedua, tentunya kami tidak memaksakan anak belajar, tetapi menumbuhkan minat dan motivasinya. Dan yang terakhir, tentunya kita memberikan pendampingan dengan sabar dan menggunakan cara belajar yang menyenangkan sesuai kebutuhan anak. Dan yang terakhir, jelaskan apa saja perbedaan antara membimbakan dengan mengajarkan membaca. Tentunya berbeda ya. Nah, membimbakan itu yaitu menumbuhkan minat dan motivasi belajar anak, belajar dengan senang tanpa paksaan, menghargai kecepatan belajar setiap anak, dan motivator ini berperan sebagai pembimbing dan fasilitator. Sedangkan mengajarkan membaca yaitu berfokus pada hasil agar anak cepat bisa membaca, cenderung menggunakan tuntutan atau target, umumnya menyamarkan cara dan kecepatan belajar anak. Guru tidak berperan sebagai pemberi materi, sebagai lebih memberi materi gitu. Nah, intinya ini membimbingkan berfokus pada proses, minat, dan motivasi belajar anak, sedangkan mengajarkan membaca yaitu berfokus pada kemampuan anak agar cepat bisa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.